khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Meneruskan bacaan hadis subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza tawafa bil baiti tawaf al awal khabba salasan wa masya arba'an wa fi riwayatin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawafa bil haji awil umrah awwala ma yaqdumu fa innahu yas'a salasatan afwa atwafin bil baiti wa yamshi arba'atan, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tawaf di Baitullah mula-mula berjalan cepat dengan langkah pendek. Dimula-mula berjalan cepat dengan langkah pendek 3 kali. Dan jalan biasa 4 kali. Dan dalam sebuah riwayat, saya lihat Rasulullah SAW apabila tawaf dalam haji dan umroh pertama datang, beliau berjalan cepat 3 kali di Baitullah dan jalan biasa 4 kali, muttafaqun alaih. Jadi tidak selamanya, tidak ketujuh putarannya jalan santai gitu. Di 1, 2, 3 jalan cepat, nah, kemudian nanti 4, 5, 6, 7 jalan biasa tanpa ada cepat, tanpa lari. Mungkin bagi orang yang sudah umroh bisa saja dulu ketika melaksanakan tawaf tidak berdasarkan kepada informasi ini, sehingga kumahabatur we ramena gitu ya. Nah, kalau kita berpegang kepada hadis, walaupun di situ ramai, padat dan sebagainya, tapi kita punya keyakinan bahwa Rasulullah ketika putaran 1, 2 dan 3 itu berbeda dengan 3 atau 4, 5, 6 dan 7. Nah, ini yang dikatakan ilmu begitu. Ada orang yang mengamalkan sesuatu amalan tanpa dasar, tanpa informasi, bahasa lainnya tanpa ilmu, tuturut muning gitu ya. Ada lagi yang memang beribadah itu berdasarkan ilmu, sehingga setiap langkahnya, setiap ucapannya, setiap perbuatannya tidak bertentangan, semuanya berlandaskan kepada pemahaman, pengertian ilmu yang telah dipelajarinya. Jadi nanti kalau umrah lagi ingat gitu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghayra ruknaini al yamaniyin, rawahu Muslim, atau al yamaniyain gitu. Daripadanya radhiyallahu an, ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menjamah di Baitullah melainkan 2 rukun al-yamani, ialah penjuru Hajar Aswad dan penjuru Yamani. Oh, gitu. Jadi disebutkan di sini, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menjamah. Apa menjamah itu? Menjamah di Baitullah melainkan 2 rukun al-yamani. Nah, gitu. Jadi biasa kalau muter kan itu ya,
tawaf gitu. Nah ketika muter itu tawaf, nah dua sudut itu yang dijamah gitu. Satu adalah sudut Hajar Aswad, yang kedua ya rukun Yamani. Nah itu kalau Hajar Aswad itulah tanda ataupun mulai dan mengakhiri ketika melaksanakan tawaf, dan setiap putarannya selalu menjamah gitu. Ya menjamah itu kalau orang yang bisa berpeluang ke sana ya mencium gitu, yang mendekat gitu ya. Kemudian kalau jauh ya tentu dengan cara cium yang jauh. Nah itu. Dan di dua tempat itu. Satu di Hajar Aswad, dua di rukun. Nah rukun Yamani itu adalah putaran yang sudah hampir kepada sudut yang ketiga ya. Sudut yang 4 katakan saja Hajar Aswad. Nah di situ biasanya dalam keterangan lain mungkin nanti akan ketemu bahwa di rukun Yamani itu ada malaikat yang sedang mengangkatkan tangan sambil mengucapkan amin katanya. Maksudnya orang yang lewat ke situ, orang yang berdoa maka di situ bisa berhenti. Bismillah Allahu Akbar. Jadi menjamahnya dengan cara mengangkatkan tangan, kemudian dengan tidak mengecupnya. Nah, kalau di Hajar Aswad ngangkat tangan dan ngecup. Nah, kalau di rukun Yamani ngangkat tangan wungkul. Nah, ini ilmu ini. Bahkan kalau yang tidak punya persiapan melihat orang lain begitu bisa turut muning juga gitu. Ah batur gitu ya, urang teu manya. Nah, tapi kalau punya ilmunya, walaupun gak ada orang, walaupun kita di depan ataupun di mana saja kita sedang berjalan, sampai di situ akan melakukan tadi menjamah dengan cara yang dilakukan, yaitu dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar, kemudian mengecup kalau di Hajar Aswad. Kalau di rukun Yamani cuman Allahu Akbar wungkul tapi tangannya diangkat. Setelah itu baru membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai mana? Sampai rukun Hajar Aswad gitu. Jadi memang kalau di taman kanak-kanak saya lihat itu belajar manasik haji itu luar biasa itu ya. Mengapa? Kan ibadah harus benar gitu. Ibadah tidak boleh tanpa ilmu. Kita sering mendengarkan atau membaca ya, memang syarat suatu amal yang menurut kita baik untuk menjadi amal yang beramal soleh gitu. Syaratnya ada berapa? Satu, harus ada niat semata-mata mengharap ridho Allah. Yang kedua adalah tulus, ikhlas. Nah, yang ketiga sesuai dengan contoh Rasul. Tuh. Jadi 3 sekurang-kurangnya nih persyaratan untuk suatu perbuatan yang baik bisa menjadi amal soleh bila. Nah, gitu. Jadi bilanya apa? Bila suatu perbuatan diniatkan untuk semata-mata mengharap ridho Allah. Seperti orang ke masjid ini kan dia. Kan bukan hanya sholat subuh. Tambah silaturahmi, tambah tolabul ilmi, ini merupakan tambahan-tambahan dari amal-amal yang pokok. Amal yang pokoknya sholat subuh, tapi amal tambahannya ketemu sama orang silaturahim tuh. Bahkan kemarin kalau ketemu orang harus senyum dulu gitu. Setelah senyum salam, sudah salam sapa. Nah, sudah sapa bari sopan juga santun. Wah, ini kan ajaran Rasul gitu ya. Jadi kalau ketemu sama orang itu ada hal. Nah, jadi datang ke masjid buka diniatkan. Kita mengundang orang misalnya apakah hajatan atau apa sih niatnya gitu. Nah, awali niat saya mengundang orang dalam hajatan ini adalah semata-mata mencari doa Allah gitu. Ketika nanti orang datang itu dengan rahmat Allah gitu. Yang kedua, menerimanya dengan tulus, nyuguhanana dengan tulus, segala penampilannya dengan tulus, ikhlas. Kemudian di situ ingat harus bersama ataupun harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Karena ibadah itu harus ada contohnya. Tidak bisa ibadah itu dikira-kira. Harus ada juklaknya, harus ada petunjuk pelaksanaannya, pelaksanaan operasionalnya kumaha itu ya. Jadi memang itulah ilmu. Makanya ilmu itu ya dapat dimanfaatkan, dapat dirasakan bagaimanapun mungkin di saat menunaikan ibadah itu atau setelahnya gitu.
Nah, itu dua hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Tadi tentang bagaimana itu berjalan ketika sedang menunaikan tawaf. Ingat bahwa putaran 1, 2, dan 3 lari cepat, sedangkan 4, 5, 6, 7 jalan biasa. Nah, mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita bisa menunaikan umroh, mungkin bersama-sama atau sendirian gitu ya. Ya pokoknya kalau istilah saya, jangan pesimis. Ya Allah, pasihan umroh abdi, namun abdi mah teu artos, ya Allah aku mah dinya we. Itu bukan berdoa main-main gitu. Kalau berdoa itu yakin saja, ya Allah bukakan pintu jalan untuk kakiku bisa diinjakan di Masjidil Haram. Wah, gitu. Bisa menginjakan kaki di Masjid Nabawi. Tuh, jadi diminta dengan khusyuk. Jangan pesimis. Mudah-mudahan pengajian kita dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni, penyakit-penyakit disembuhkan, segala kehidupan yang kurang memperoleh kebahagiaan dibukakan jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga kita selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang belajar thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang maslahat manfaat dunia dan akhirat. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.